Pada periodisasi ini merupakan periode penting atau sebagai asal mula di mana linguistik historis komparatif itu berkembang. Salah satunya itu dalam periode satu membahas tentang mengembangkan penelitian atau pendekatan sistematis untuk membandingkan bahasa. Bisa dibilang kalau periode satu itu peneliti menggunakan metodologi yang terstruktur untuk mengidentifikasi pola dan individu yang terdapat di dalam bahasa-bahasa yang mereka teliti. Itu bisa dibilang sebuah kekerabatan atau bahasa-bahasa yang berumpun. Yang pertama ada Friendbook. Friendbook itu dikenal sebagai prinsip dari studi bahasa Indo-Eropa. Di sini dia dikenal sebagai orang yang pertama melakukan penelitian historis komparatif yang menganggap bahwa bahasa Indo-Eropa itu berasal dari bahasa yang telah punah dan merupakan bahasa yang sama. Menurutnya mengembangkan dasar linguistik itu bisa dilakukan dengan membandingkan akhiran kata kerja dalam bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Yunani, bahasa Persia, dan bahasa Jerman. Menurut aku, untuk menganalisis linguistik historis komparatif dapat dengan cara menggambarkan struktur gramatikal, mengidentifikasi hukum fonetik, dan menyelidiki asal-usul gramatikalnya. Ada dua karya yang sudah dikeluarkan oleh Friendbook. Yang pertama itu pada tahun 1940, di mana bukunya itu berisi tentang mencari hubungan wilayah Polinesia dengan bahasa Indo-Eropa. Kemudian buku yang keduanya ada On the System of Conjunction in Sanskrit yang membahas tentang linguistik Polinesia. Dalam analisisnya atau dalam mengkaji linguistik historis, Friendbook menggunakan satu konsep yaitu yang disebut dengan Field Theory, di mana itu menganalisis atau menelusuri tentang bentuk asal dari mulai dari subjek, predikat, dan kostum. Nah, selain dari Friendbook, ada juga tokoh kedua yaitu Rasmus Christian Rasch yang memulai penelitian linguistiknya pada tahun 1824, di mana memberikan kontribusi dalam memahami tentang hubungan antar bahasa dan perkembangan linguistik historis komparatif. Sebelumnya, Rasmus Christian Rasch itu pernah mengeluarkan pendapat bahwa jika dua bahasa memiliki persamaan, maka itu bisa dibilang bahwa dua bahasa tersebut memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan. Dan dalam pendapatnya ini juga teori yang sudah dilakukan itu juga diteruskan oleh Friendbook, di mana isi dalam linguistiknya itu membahas tentang bahasa Jerman yang kemudian memiliki fokus pada perbedaan menghubungi bahasa. Nah, kemudian yang ketiga ada Dupont yang sudah tadi disampaikan bahwa Dupont ini menentukan penelitian atau mengembangkan teori yang sudah dilakukan oleh Ramon Pratt pada sebelumnya. Dupont memulai penelitiannya pada tahun 1819 yang disebut dengan studi linguistik Jerman, di mana ada dua karya yang dikeluarkannya yaitu tentang kata bahasa Jerman, dua volume yang membahas tentang kata kerja lemah dan kuat. Kemudian juga membahas pergeseran bunyi dalam bahasa yang sangat penting dalam studi bahasa. Perkenalkan, saya Muhammad Andriano dengan NIM 2101714 ingin melanjutkan materi tentang Friedrich von Schlegel. Pada tahun 1808, seorang penulis yang bernama Friedrich von Schlegel menerbitkan buku yang berjudul tentang bahasa dan kebijaksanaan para Indian. Di dalam bukunya ia berbicara tentang struktur bahasa untuk mengetahui hubungan antar bahasa. Schlegel membagi atas dua jenis bahasa. Yang pertama yaitu bahasa fleksi, itu bahasa yang mengubah maknanya melalui perubahan bunyi di akarnya. Yang kedua adalah bahasa yang mengubah maknanya melalui penambahan afiks. Berdasarkan klasifikasi, Schlegel juga mengelompokkan bahasa menjadi bahasa fleksi, bahasa afiks, dan bahasa Tionghoa, yang mana bahasa atau partikelnya menambah makna baru. Selanjutnya ada Friedrich Potts. Pada tahun 1802 sampai 1887, ia adalah seorang yang mempelajari asal-usul kata dengan cara yang lebih baik. Ia mengkaji kata-kata ini dari berbagai bahasa, Indo sampai Jerman. Selanjutnya ada Humboldt. Humboldt adalah orang yang pertama kali mendirikan studi tentang bahasa secara umum.
Ia memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pemerintahan, filologi klasik, pemahaman tentang bahasa kuno, filsafat, dan terakhir ialah sastra. Pandangan Humboldt tentang bahasa ditemukannya dalam buku yang berjudul Tentang Bahasa Kawis di Pulau Jawa. Ia melihat dari beberapa sudut pandang sejarah serta filsafat. Humboldt juga mengklasifikasikan bahasa berdasarkan struktur morfologisnya. Ia membagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah bahasa monosilabel, hanya terdiri dari akar kata dan tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua adalah bahasa aglutinasi, yaitu di mana perubahan bentuk diperoleh dengan melekatkan afiks pada kata dasar. Selanjutnya ada bahasa fleksi, yang mana mengenal konjungsi dan kasus. Yang terakhir yaitu ada bahasa inkorporasi, di mana objeknya menjadi bagian dari kata kerja. Perkenalkan, saya Velma Valdemitivaski dengan NIM 2101785. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh linguistik historis komparatif periode 2 tahun 1861 sampai 1880. August Schleicher merupakan ahli bahasa yang cukup penting dalam perkembangan linguistik historis komparatif. August Schleicher berpendapat bahwa pertumbuhan bahasa bersifat historis, tetapi pertumbuhan itu didapati dalam alam dengan bentuk yang semurni-murninya. Terdapat 2 hal yang memiliki peran penting dalam kemajuan linguistik atas pendapatnya tersebut. Yang pertama yaitu August Schleicher memulai dengan rekonstruksi bentukan asli bahasa Indo-Jerman dengan cara membanding-bandingkannya dengan bahasa yang ia kenal. Yang kedua yaitu August Schleicher menentukan asal mula timbulnya bahasa-bahasa Indo-Jerman. Ia menganggap bahwa bahasa Indo-Jerman, bahasa induknya itu berada di Asia Tengah yang kemudian berubah karena perpisahan bangsa Indo-Jerman, Utara, Selatan, Slavia, Asia Jerman Bahis, Iran, dan Sanskerta. Lalu, Schleicher juga menerapkan konsepsi botani dengan linguistik. Ia mengemukakan stem bomb teori atau teori pohon. Terdapat bahasa induk yang dinamainya dengan Granspere. Dan dari bahasa induk itu dapat ditelusuri bahasa purba atau yang disebutnya dengan Urspes. Berdasarkan klasifikasinya, bahasa dibagi atas 3 jenis, yaitu bahasa isolasi, bahasa aglutinasi, dan bahasa fleksi. Lalu, J. Sirtius juga menerapkan metode perbandingan untuk filologi klasik yang khususnya mempelajari bahasa Yunani. Lalu, Max Muller dan D. Whitney pada tahun 1827 sampai 1894 juga menghubungkan kelas-kelas bahasa dengan tipe-tipe sosial. Whitney juga menambahkan istilah polisintesis untuk menyebutkan bahasa inkorporatif. Perkenalkan, nama saya Nawati dengan NIM 2101747 akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh linguistik historis komparatif periode ketiga pada tahun 1880 akhir sampai ke abad 19. Tokoh pertama yaitu Kaufmann Gustav Lesbien merupakan kelompok tata bahasa yang menamakan dirinya Junggrammatiker yang muncul setelah tahun 1880. Mereka tertarik dengan kaidah bunyi Jacob Grimm. Mereka menambahkan lagi kaidah-kaidah baru pada hukum-hukum bunyi yang sudah ada. Bunyi-bunyi berubah menurut hukum bunyi tertentu tanpa kecuali dalam kurung Ausnamols. Aliran ini bergerak di Leipzig. Salah satu muridnya adalah Leonard Bloomfield yang menjadi linguis Amerika. Yang kedua yaitu G. Smith mencetuskan sebuah teori baru yang disebut Wellen Theory, bahwa antara dialek-dialek ada bentuk-bentuk antara yang menyulitkan batas antar dialek. Yang ketiga yaitu Kurt Bernard 1875 menjelaskan kekecualian yang terdapat pada hukum bunyi ras dan Green, khususnya mengenai pertukaran bunyi bahasa-bahasa Indo-Eropa yang kemudian dikenal dengan nama hukum Werner. Tokoh selanjutnya yaitu H. Steinthal mencoba membagi bahasa dengan landasan psikologi. Yang kelima, Muller menerbitkan bukunya Grundrisse der Sprachwissenschaft
pada tahun 1876 sampai 1880. Baik, saya Steve Febriani akan mempresentasikan sejarah dan tokoh-tokoh linguistik historis komparatif pada periode 4 awal abad 20. Pada awal ke-20, penelitian bahasa tidak hanya ditujukan kepada bahasa Eropa saja. Penelitian bahasa sudah mengkaji bahasa-bahasa dunia seperti bahasa Amerika, Afrika, dan Asia. Keberhasilan kaum Jan Gramatiker merekonstruksi bahasa Proto-Eropa mempengaruhi pemikiran para ahli pada abad 20 itu yang bernama Ferdinand de Saussure. Kajian-kajian dan tulisan-tulisan tentang linguistik pada abad ke-20 merupakan kajian yang sangat produktif. Oleh karena itu, pada masa abad 20 merupakan masa yang mendasari kajian kebahasaan makrolinguistik. Kajian linguistik pada masa itu tidak hanya terkait kajian diakronis saja, melainkan sudah berkembang linguistik secara multidisipliner. Ferdinand de Saussure telah mengenalkan linguistik sinkronis pada mahasiswa. Pada abad 20 juga lahir aliran baru dalam ilmu bahasa seperti fonetik yang menggunakan metode-metode fisiologi, psikologi, dan fisika. Dari metode-metode inilah muncul lagi cabang ilmu baru yaitu psikolinguistik dan sosiolinguistik. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.